Bang Jamie posisi masih di Pelabuhan, Bang. Udah di Jakarta posisi. Sudah di Jakarta, luar biasa. Baik, mohon izin Bang Jamie, kita akan segera mulai kegiatan kita malam ini, sharing session bersama Kepala Dinas Kominfo, Tulang Barat. Baik, jadi izin memperkenalkan apa sih itu Relawantik. Jadi Relawantik ini adalah relawan yang bergerak di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi selama ini kegiatan kami yaitu sharing juga ke sekolah-sekolah. Sebelum pandemi berlangsung ini kami datang ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, SMK yang ada di Tulang Bawang Barat. Dan sebenarnya misi kami adalah luas sampai Tulang Bawang Barat selesai. Tetapi karena masuk di 2 kecamatan, yakni Buai Kenanga dan Gunung Agung, terus ada pandemi ini kami berhenti sejenak. Nah, kita mulai gas tipis-tipis, mulai dengan kegiatan sharing session, dan spesial sekali kita akan dihadirkan Pak Eri selaku pembicara kita. Baik, mohon izin Pak Eri untuk memperkenalkan diri, Pak Eri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas, terdengar kawan-kawan semua? Jelas. Jelas ya, baik. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman dari Ketua beserta seluruh jajaran di Relawantik Bawang Barat, para penggiat, ada guru juga ya, teman-teman media sosial, petugas dari OPD masing-masing ada. Ini mewakili juga ada Pak Daniel ya dari di Bapeda ya, dan peserta sharing session yang insya Allah malam ini dari Allah Subhanahu Wa Taala semua. Sebenarnya ini digagas kemarin sore, 2 hari yang lalu jatuh ke sayanya. Jadi Pak Sulis, kita ada acara, kita coba ngobrol bareng sambil ngopi. Nah, cuman ngopinya juga daring, daring. Kawan-kawan bikin kopi, saya cukup menikmatinya juga dari sini. Ya, Pak Daniel ya, Pak Iwan, kopinya harumnya sampai di sini. Baik, saya akan coba pelan-pelan sampaikan tentang dapur berita, korelasinya dengan teman-teman semuanya. Jadi dengan regulasi 40 tahun Perbup nomor 43 2019 itu kita bentuk namanya untuk di pengelolaan ya penyebaran informasi melalui dapur berita. Nah, kalau kita dengar dapur berita, teman-teman pasti bilang, mana Mbak Yeni tadi? Pasti bilang gini, karena dapur ya pasti ada kenceng, ada kompor, ya kan? Terus ada juga bahan-bahan yang dimasak. Nah, dari ide yang sederhana tadi, Kominfo dalam konteks saya selalu selaku kepala dinas, waktu itu sekolah. Nah, cobalah dari sederhana tadi yang itu kita buat bagaimana mengelola informasi, menyebarluaskan kepada masyarakat, tidak hanya menerima menunggu, gitu. Jadi kata kuncinya dapur berita ini adalah mencari informasi, mengelolanya, mengolahnya, dan akhirnya menyajikan kepada masyarakat. Apa saja bentuk informasinya? Dari mulai pembangunan, pemberdayaan, pemerintahan, gitu. Jadi dari mulai di Tulang Bawang Barat Kabupaten sampai dengan di TIU. Nah, ini menarik untuk di teman-teman semua di TIU ya, dieksplor. Kenapa? Karena kita selalu dapat informasi itu yang paling cepat itu tentang informasi yang minor. Nah, kita akan coba seimbangkan. Karena sebenarnya di TIU, di OPD, di semua lini, itu banyak kegiatan yang Bapak Ibu lakukan.
tapi tidak pernah terekspos. Sehingga yang kita dengar adalah patut diduga terus, jangan-jangan, nah gitu bahasanya. Padahal kawan-kawan sudah lakukan banyak hal, gitu ya, lakukan banyak hal. Nah, sementara itu dulu teman-teman. Nanti sambil jalan, ini kita gali lagi ya, gitu. Jadi tentang dapur berita kita tadi sudah sampaikan. Tentang siapa di dalam dapur berita dan apa yang akan diinginkan dapur berita, kita jelaskan. Jadi, ayo kita bareng-bareng sekarang dengan Mas Roy. Coba teman-teman, biar saya enak menampung, kita akan bahas satu persatu dengan kawan-kawan. Untuk sementara itu dulu, Mas Roy dan kawan-kawan sekalian, penjelasan kami. Sementara kami kembalikan ke host. Oke. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak atas sambutan yang luar biasa dari Pak EB atau Pak Eri. Nah, Pak Eri, jadi kalau kita berbicara dapur berita tadi, kita melihat bahwasannya pasti ada tim yang terlibat. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, sejarah berdirinya dapur berita ini seperti apa Pak? Dan siapa saja sih Pak yang terlibat gitu Pak? Ya, jadi dapur berita itu lahirnya itu sebenarnya di Ciamis, lahirnya. Di Ciamis di saat saya sekolah PKN 2. Pelatihan Kepemimpinan Nasional 2. Nah, di situ saya harus mengadakan proper dan muncullah ide tentang proper ini tentang berita. Dilahirkan jelasnya pasti melalui bidan-bidannya di Kominfo, bidan-bidannya. Masing-masing kita buat tim. Itu ada salah satu bidannya itu Pak Sulis itu bidannya itu. Dokternya itu. Nah, Pak Dokter Sulis itu yang bidangnya juga urusan tentang dapur berita. Jadi bicara sebuah jejaring media dari masing-masing OPD, TIUH, ya, terus elemen-elemen semuanya gitu. Nah, setiap elemen tadi, apakah dari TIUH maupun OPD tadi yang dalam jejaring tadi akan menunjuk nanti ini petugas informasinya, terus ngambil beritanya, dikelola, baru nanti di store ke dapur berita. Nah, dapur berita nanti tidak di sandingan ke sosmednya. Itu sejarahnya, Mas. Di Ciamis lahirnya dia. Baik, jadi di Jawa Barat Pak ya. Nah Pak, apakah dapur berita ini hanya ada di Tubaba saja atau di kabupaten-kabupaten lain juga ada Pak? Mas Roy putus-putus, Mas. Oke, siap. Saya ulangi Pak, aman suara saya Pak? Ya. Ya. Jadi kalau boleh tahu Pak, apakah dapur berita ini hanya ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat saja atau di kabupaten lain juga ada Pak? Mungkin untuk di tempat lain mungkin ada mungkin ya, tapi sampai hari ini saya belum ketemu, gitu, belum ketemu tempat lain. Jadi malah punya kita dapur berita diadopsi oleh kawan-kawan di luar juga, gitu, teman-teman di Kominfo-nya terutama. Jadi ya masih ada berani lah kalau ngomong ya untuk sampai hari ini saya baru ketemu dapur berita yang lain, gitu. Siap. Menarik ini Pak. Jadi gagasan dari Pak EB ini malah bisa menjadi pilot project untuk kabupaten-kabupaten lain yang ingin mendirikan dapur berita. Nah, ini menarik Pak EB, di mana jarang sekali saya temui memang khususnya untuk hal-hal seperti ini. Nah, harapannya ini bisa diadopsi di TIUH-TIUH. Jadi dapur berita TIUH apa kayak gitu, sehingga mereka punya tim masing-masing. Seperti itu, menarik Pak ya. Iya, itu memang nanti yang bakal kita ini ya, yang bakal kita dorong gitu. Kita akan dorong, kita akan fasilitasi
untuk teman-teman dari mulai penggiat sampai teman-teman di pers pun kita fasilitasi untuk itu supaya berita yang ada ya bisa makin menjual daerahnya masing-masing. Kita dorong Mas, itu pasti kita dorong Mas. Siap, siap. Baik Pak, kegiatan apa saja sih Pak selain pemberitaan atau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Dapur Berita Pak? Sekarang ini masih di awal Mas ya, di awal karena kemarin kan baru mau running posisi COVID kan, jadi 2019 ya sudah tengkurap juga sama Mas. Dapur Berita juga kemarin sempat nggak bisa jalan ya lain-lain. Tapi ya sekarang kita masih membentuk rumah-rumahnya dulu. Kita masih memperkuat di web kita. Terus kita coba sekarang dengan sosmednya kita aktifkan. Nah baru sekarang mengumpulkan dulu ini tenaga berlian, tenaga emas yang ada di daerah. Ya, jadi contoh tadi, apakah mau kita buat pelatihan nantinya, desain lagi, cara menulis berita, cara foto, kan banyak hal yang bisa ininya. Tapi kita sekarang adalah mengumpulkan dulu teman-teman dulu. Nah, itu ada Mas Dana tuh udah ngintip-ngintip ya kan, Mas Dana itu. Terus, nah inilah yang akan menjadi kekuatan, menjadi teman-teman. Ayo kita kumpul semua, gitu. Nah kita bareng-bareng kita godok lagi. Dapurnya kita gedein lagi, biar lebih bergairah lagi, gitu. Wih, ini jadi dapur ini selain menyediakan makanan, tapi ini juga menyediakan berita-berita yang luar biasa, Pak ya. Baik, Pak. Bagaimana sih, Pak, cara kita sebagai masyarakat umum yang tentunya saat ini banyak sekali berita-berita yang hoax seperti itu. Nah, bagaimana cara kita masyarakat yang pemula atau masyarakat yang memang baru saja memegang media dan pada intinya bagaimana sih cara menangkal dari adanya banyaknya berita-berita yang hoax yang masuk ke kita itu, Pak? Mungkin ada tips untuk dari Pak Eri untuk masyarakat yang ada di sini, Pak. Ya, jadi gini, teman-teman nanti akan kita coba kumpul berita pengelola informasi yang ada di kabupaten, yang ada di Kominfo. Nanti akan kita kumpulkan data teman-teman, kita nanti akan buatkan grup, gitu Mas Roy. Kita buatkan grup. Nah nanti akan kita coba susdurnya seperti apa sih yang enak, ya. Yang namanya berita yang enak. Yang opini yang mana? Nanti pelan-pelan Mas, kita buatkan, kita share, ini opini, yang ini berita. Bagaimana tabayunnya kita mau cek ini benar atau tidak, berita ini salah atau tidak. Nah sampai nanti tiba saatnya kita meng-create, kita yang membuat berita itu Mas. Kita kirimkan, contoh dari Balam Jaya atau dari teman tadi dari Marga Jaya, ya punya berita, bisa dituliskan dulu 5W1H kaidah menulisnya, ya kan, ditambah dengan kata-kata kunci yang clue yang enak dibaca awal atau gambar yang harus enak dilihat di awal gitu Mas Roy. Nanti inilah saling mengisi dalam perjalanannya, nanti ada redakturnya Mas Sulis yang akan turun tambah untuk memperjelas sampai dengan mengelola informasi yang ada itu tadi Mas Roy. Siap Pak. Sejauh ini Pak, untuk dapur berita ini tentunya kan Kominfo pasti membawahi semua OPD yang ada di Kabupaten Tulang Bang Barat. Nah, sejauh ini bagaimana Pak? Apakah pernah merasakan namanya kendala Pak dalam perjalanannya dapur berita ini Pak? Ya, jadi
Alhamdulillah, nama kendala itu pasti ya. Jadi masih banyak yang belum juga familiar dengan dapur berita, itu kami belum sosialisasi secara optimal. Kedua, memang teman-teman masih meraba-raba. Inilah gunanya session sharing hari ini, Mas Roy. Maka kita coba tawarkan hari ini. Bapeda umpamanya punya program nasional, programnya tentang pelaksanaan berita dibuat sedemikian rupa, ini yang kita tawarkan melalui webnya Bapeda, silakan langsung, melalui punya Tuba Bago ID juga lebih baik. Jadi kita memang akui belum optimal di OPD-nya, masing-masing institusi OPD penggiat untuk dapat mengaktifkan gitu, untuk lebih dapat mendorong dapur berita ini lebih eksis. Itu Mas Roy. Baik, terima kasih Pak. Jadi pasti ada kendala Pak ya dalam perjalanannya. Baik Pak, saya masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Jadi bagaimana sih Pak peran ke depan dari dapur berita khususnya untuk masyarakat Tulang Bawang Barat secara luas Pak? Ya, dapur berita ini harapan kita nantinya pasti akan menjadi sebuah yang bisa memperkenalkan daerahnya, TIO-nya dengan berbagai programnya. Karena banyak yang tidak melihat itu sebagai berita, tapi dapur berita bisa dijadikan itu sebagai berita. Kegiatan TIO, olahraga, tentang kulinernya, itu kita tampung, nggak ada masalah, kita buat itu sebagai berita, gitu. Jadi, nah kalau ini seperti ada kan nih, fokusnya pada berita semua, enggak, di situ ada budayanya, tentang kuliner, saya bilang tadi, terus kalau ada foto, nggak ada masalah, gitu. Ya kan gerakan bersama, gerakan sosialnya, kenapa tidak gitu. Iya. Baik, jadi bisa numpang promosi nih Pak sepertinya. Nah, ya kan tradisi budaya, kawan-kawan katakan, oh kata Yuni tuh, boleh nggak apa-apa Mas. Nah, nanti ada yang kita lihat nanti, contoh teman-teman di Wilayah Kenanga, apa sih yang akan dimunculkan di budaya tadi? Yang sudah hilang, yuk kita dorong berapa kali berita menjadi tulisan, kita bagi terus gitu. Jadi nggak mesti harus berita pelantikan atau berita Pak Lurahnya apa, enggak. Iya. Sangat terbuka, dapur berita itu menjadi sebuah yang menarik dibaca dan menjadi sesuatu yang berbedalah dengan yang lain gitu, ya. Jadi gini. Kita punya web yang pemerintah hari ini, yang GoID-nya, itu akan kita coba menjadi menarik. Karena kanal YouTube-nya juga ada Kominfo nanti. Jadi kalau beberapa hal juga bisa kita titipkan di sana nanti kanal YouTube-nya. Gitu. Nah, contoh aja lah, pembuatan untuk ibu-ibu guru biasanya pengisian rapot online. Ya kita ajarin tik yang jalan di depan. Gitu, teman-teman relawan yang jalan nih, yang memang perlu nih aplikasi tentang wisata, ya nggak apa-apa, bisa juga masukkan ke situ, kita buatkan aplikasi. Ya Pak Redaktur ya, itu ada Pak Redakturnya tuh.